Ya, secara gampangnya kalau orang menyebut arboretum itu adalah hutan kecil ya, atau hutan mini ya. Ketika kita mendengar istilah hutan, maka faktor penting yang harus kita ketahui adalah satu, dia tentunya didominasi oleh vegetasi. Kemudian yang kedua, dia mampu menciptakan iklim mikro yang berbeda dengan iklim di luarnya. Ketika dua syarat ini terpenuhi, maka kita bisa menyebutkan ini sebagai kawasan hutan. Itu bukan puncak perjalanan seorang ilmuwan Gajah Mada, karena puncaknya justru di belakangnya. Di belakang pohon bodi itu adalah hutan Gajah Mada. Hutan itu simbol rakyat dengan segala macam keanekaragamannya. Jadi perjalanan dari bunderan, dari nothing, akhirnya menjadi something. Somethingnya Gajah Mada itu kalau kita mengabdi kepada rakyat. Dari barat ke timur menggambarkan Nusantara, dari bunderan ke hutan Gajah Mada, dari perjalanan seorang ilmuwan, seorang begawan. Suasananya yang berbineka tunggal ika, kemudian di kiri kanan pohon damar, dan seterusnya sampai pada akhirnya pohon bodi tercerahkan dan hutan Gajah Mada. Ya, fungsi arboretum sebenarnya ada banyak. Salah satu fungsi diantaranya yang saat ini terus digunakan itu adalah untuk fungsi pendidikan. Jadi arboretum itu menjadi salah satu infrastruktur penunjang pendidikan. Khususnya kami di Fakultas Kehutanan itu kita memiliki kebutuhan untuk mendekatkan mahasiswa dengan ekosistem hutan yang sesungguhnya seperti apa. Fungsi yang lain itu yaitu fungsi arboretum ini ternyata bisa menjadi habitat bagi satwa liar. Jadi kalau kita lihat di arboretum ini ada banyak sekali burung-burung ya, terutama ini burung cangak, yang ini mereka memilih arboretum ini untuk habitat mereka berkembang biak. Di sisi lain juga arboretum yang kecil ini ditambah dengan beberapa lokasi yang lain itu juga mampu untuk menjaga keseimbangan neraca air di kawasan UGM. Dari mana? Dari fungsi hidrologisnya. Jadi dengan adanya vegetasi ini ketika ada hujan turun, maka sebagian dari air hujan itu akan mampu untuk ditangkap dan dikelola oleh arboretum ini, ekosistemnya. Dengan adanya vegetasi-vegetasi yang tinggi ini sedikit banyak itu bisa mengontrol atau mereduksi kecepatan dari angin itu. Nah, sehingga ini juga bisa berkontribusi untuk melindungi bangunan-bangunan di sekitarnya supaya tidak mengalami kerusakan yang lebih parah.